Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa dimanapun saat ini Anda berada, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semuanya berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita senantiasa bisa melaksanakan kewajiban kita pada Allah, yakni melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan pagi hari ini kita mendiskusikan kuliah ibadah ya. Subtemanya adalah tentang salat sunnah. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, saya ingatkan agar senantiasa mengikuti perkuliahan ini sampai selesai atau sampai habis ya. Tonton video ini, karena di akhir nanti video Anda disuruh meringkas atau merangkum ya materi perkuliahan ini, dan kemudian jangan lupa ya ditulis di kolom komentar nama, kemudian kelasnya serta isi rangkumannya. Tidak usah panjang-panjang, tapi ambil intisari dari materi yang saya sampaikan ini. Baik, kita lanjutkan salat sunnah. Ya, salat sunnah ya. Ini tentu semua kita sudah paham ya sebenarnya. Sudah tahu dan sudah pernah belajar ya. Dan bahkan mungkin setiap hari kita mengamalkan salat sunnah. Tapi meskipun demikian tetap kita harus ya mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang barangkali mungkin kita masih banyak yang terlupa ya, atau mungkin kita masih banyak yang belum begitu memahami, terutama mengenai salat sunnah yang mana saja yang harus kita lakukan. Karena salat sunnah itu banyak sekali ya. Bahkan salat sunnah juga terbagi pada dua, ada yang muakkadah ya, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang salat sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Salat sunnah yang sangat dianjurkan, ada yang biasa-biasa saja. Salat sunnah disebut juga dengan salat tatawwu ya, tatawwu atau juga salat nawafil. Jadi salat sunnah itu nama lainnya tatawwu dan kemudian salat nawafil. Ya. Kalau dilihat ya dari frekuensi ya, Nabi itu melakukan ya salat sunnah itu yaitu salat sunnah muakkadah ya. Jadi kan ada yang muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kalau Nabi itu ya sangat menekankan ya agar kita melakukan salat yang sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan atau sangat ditekankan oleh Nabi untuk melakukannya. Sementara ghairu muakkadah itu adalah salat sunnah yang tidak terlalu ditekankan oleh Nabi untuk melakukannya. Nah, jadi sementara salat yang sunnah muakkadah ya, kita pada pagi hari ini berbicara tentang sunnah muakkadah. Mana saja salat sunnah yang muakkadah? Ya, pertama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu tentu salat yang sebenarnya mengiringi salat fardu atau salat yang kontinu ya, dikerjakan oleh Nabi gitu ya. Jadi salat yang selalu dilakukan, selalu dikerjakan oleh Nabi ya. Bahkan hampir setiap salat fardu ya Nabi itu melakukan salat rawatib. Nah, karena salat rawatib itu kan mengiringi salat fardu, apakah dia qobliyah atau salat ba'diyah. Ya, seperti ya beberapa contoh salat rawatib itu kan 2 rakaat ya subuh ya kan, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan juga 2 rakaat sesudah isya. Nah, inilah beberapa contoh disebutkan ya salat sunnah muakkadah yang pertama, yaitu rawatib ya, rawatib. Nah, dan ini juga ada dalilnya ya,
dalam hadis ya, riwayat Umar ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ya, ini panjang sekali, tapi menjelaskan bagaimana ya Rasulullah SAW itu senantiasa dawam ya, atau continue salat 10 rakaat, raka'ataini qabla zuhri, jadi raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla subuh. Jadi ada 10 ya, 10 rakaat. Jadi ada 10. Jadi Rasulullah itu ya salat rawatibnya ada 10. Nah, jadi kalau ada yang lain berarti ghairu muakkadah. Jadi salat rawatib yang muakkadah itu ya, atau salat muakkadah yang rawatib itu ada 10 rakaat. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, dan kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Nah, inilah ya contoh dari sholat rawatib yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian ya, kalau kita lihat sholat muakkadah yang lain itu memang ada lagi di sini ya, dikatakan yang kedua adalah sholat duha ya, sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat yang muakkadah. Sholat duha atau disebut juga sholat awwabin adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira sepenggal, setinggi tonggak ya, dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu sholat zuhur. Jadi mulai sepenggalahan kemudian ya berakhir sampai sampai menjelang zuhur atau menjelang masuknya waktu zuhur, tergelincir matahari berarti masuk zuhur. Jadi itulah waktu-waktu ya yang dinamakan sholat duha. Tapi lebih afdalnya ya pagi-pagi lah ya, jangan terlalu siang. Itulah tempat-tempat yang mana kita kira-kira melakukan sholat duha. Jadi duha yang pertama sholat rawatib, yang kedua sholat duha. Nah, ini kemudian ya di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin wa raka'atay duha wa an utira qabla an anam. Jadi ternyata ada 3 di sini ya, 3 yang diwasiatkan oleh Rasulullah ya, yang disampaikan oleh Nabi. Ada 3 hal yang harus kita ingat, yang harus kita amalkan. Pertama yaitu puasa ya, puasa 3 hari pada setiap bulan, tentunya bulan qamariyah ya, bukan bulan miladiyah. Puasa 3 hari namanya yaumil bid ya, puasa yaumil bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 ya. Kemudian rakaat duha, 2 rakaat duha, minimal 2 rakaat duha. Nah, ini yang tadi disebutkan salat muakkadah. Kemudian bahwa Nabi mewasiatkan an utira qabla an anam. Jadi Nabi itu mewasiatkan agar kita melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ya, salat witir sebelum tidur. Berarti witir itu kan ganjil ya. Minimal kita melakukannya satu rakaat. Ya, 1 rakaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, salat sunnah muakkadah itu adalah salat tahajud ya, atau dinamakan salat al-lail. Nah, salat al-lail atau salat witir. Karena malam hari ya, kalau ketika seseorang bertahajud, maka dia harus diiringi dengan sholat witir, sunnah ya. Ini sunnah muakkadah ya. Kenapa ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan kita agar kita ya melakukan sholat tahajud, bangun pada malam hari ya. Di sini ada ayatnya, dalilnya. Maka ini penting kita ingat ya, bahwa ternyata di dalam sholat tahajud
Salat malam itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang perintahkan, ada dalilnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka salat tahajudlah kamu, sebagian ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi bagian dari perintah Allah sebenarnya ya, perintah Allah agar kita bangun malam-malam, kemudian kita bertahajud sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bertahajud itu, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan mengangkat derajat kita, akan membangkitkan kita ya nanti bersama orang-orang yang mulia, atau ditempatkan di tempat yang mulia. Nah ini. Kemudian yang berikutnya ya, ringkas saja, yang keempat adalah yaitu sholat yang keempat. Kita lihat, tapi sebelum kita berbicara yang keempat, sholat tarawih itu juga bagian dari sholat malam ya, sholat malam. Tarawih biasanya ya yang mayoritas umat Islam melakukannya yang 8 rakaat tarawih tambah 3 rakaat witir. Nah, tapi ada juga yang melakukannya sampai 23 rakaat. Ya, semua ada dalilnya. Perbedaan-perbedaan dalam melakukan sholat sunnah tidak ada masalah. Apakah dilakukan di masjid, berjamaah di rumah, juga tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW sendiri juga ya tidak setiap malam ya dia melakukan sholat malam di masjid, tapi hanya malam-malam awal-awal saja ya, hanya memberikan contoh kepada umat ya Islam saat itu, tapi tidak pada setiap malamnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sholat tarawihnya di rumah ya, di rumah. Jadi menandakan bahwa sholat tarawih itu ya tidak wajib ya, tidak wajib dan tidak harus di masjid, dan tidak juga wajib berjamaah, sendirian pun bisa, boleh. Dan itu bisa dilakukan ya setelah ba'da isya atau sampai menjelang waktu sahur ya, atau menjelang waktu tahajud. Dan itu masalah salat tarawih ya, mungkin nanti babnya tersendiri ya, karena panjang sekali pembahasannya. Dan juga ada beberapa pendapat bahwa di dalam melakukan salat tarawih ya, ada yang melakukannya masna ya, dua rakaat, 2 rakaat 1 salam. Ada yang 4 rakaat ya langsung ya 1 salam. Bahkan dalam suatu riwayat saya pernah menemukan ada yang 8 rakaat 1 salam. Nah, semua tentu ada dalilnya. Baik, kita lanjutkan yang keempat, salat sunnah muakkadah, yaitu salat 2 hari raya atau Aidain. Nah, kita yang salat-salat yang ada pasti-pasti aja lah ya, salat 2 hari raya atau al-Aidain, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Idul Fitri kapan dia? Yaitu pada tanggal 1 Syawal. Sementara Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah ya, Zulhijjah ya. Jadi 2 hari raya ini adalah pengganti 2 hari bermain dan bersenang-senang yang dimiliki masyarakat ya sebelumnya ya, karena orang-orang sebelumnya itu memiliki 2 perayaan, 2 hari raya. Nah, jadi sebagai penggantinya maka Rasulullah ya memberikan atau menganjurkan pada umatnya untuk melakukan salat ya, salat 2 hari raya ya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umat Islam ya, termasuk juga anak-anak dan kemudian juga wanita yang lagi haid, dianjurkan datang ke lapangan ya, tapi tentunya tidak melaksanakan salat ya, tapi boleh bagi mereka untuk menghadiri ya, atau melihat atau mendengarkan khutbah. Makanya salat Idul Fitri itu lebih diutamakan di lapangan, jadi siapapun boleh datang ke lapangan itu ya, meskipun di masjid tidak dilarang. Bahkan ada juga beberapa daerah ya di kampung-kampung melakukan salat
Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, maka oleh karena itu pada sholat Idul Fitri Rasulullah SAW menuntun ya untuk banyak mengagungkan Allah ya, bertakbir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dan lain-lainnya. Kemudian ya tentu pada sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini dibarengi dengan dua khutbah ya. Maaf, dengan satu khutbah ya. Ya, pendapat yang lebih sahih satu khutbah saja. Ya, mungkin sedikit lebih panjang daripada sholat biasa, sholat Jumat maksud saya, lebih panjang. Kalau sholat Jumat 2 khutbah, kalau sholat Idul Fitri Idul Adha 1 khutbah saja ya. Nah, oke, oleh karena itu hendaklah kita mengagungkan Allah, banyak-banyak bertakbir ya, bertakbir, karena bentuk syukur kita, karena kita setelah berhasil ya melakukan ibadah Ramadan, maka kita banyak-banyaklah mengagungkan Allah ya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya. At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhir wal qira'atu ba'dahuma ya kiltaihima. Takbir di hari raya fitri 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua atau rakaat terakhir ya, dan bacaan sesudah keduanya ya. Dan wal qira'atu ba'dahuma, dan bacaan sesudah keduanya. Jadi kalau kita sholat ya tentu berjamaah ya, dikomando oleh satu orang imam, kemudian pada rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir ya. Rakaat pertama disunahkan membaca sabbihis ya minimal, yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah al-ghasyiyah. Baik, berikutnya ya salat berikutnya adalah salat istisqa ya. Istisqa yaitu salat 2 rakaat dan berdoa minta hujan. Nah, ini minta hujan ya, mungkin kita ringkas-ringkas saja ya, karena kalau kita diskusikan ini sangat panjang dan sangat luas sekali ya penjabarannya. Salat minta hujan, kenapa kita salat minta hujan? Karena masa kekeringan ya, masa kemarau ya, kemarau yang sangat panjang, karena tidak turun-turun hujan ya, maka kita disunahkan untuk salat istisqa. Salat ini dituntunkan untuk dilakukan secara berjamaah di lapangan ya. Di lapangan, kalau perlu di matahari ya, matahari yang lagi terbit panas itu ya. Nah, disitulah kita melakukan salat bersama-sama ya, bersama-sama ya, dipimpin oleh satu orang imam, kemudian dipandu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja, yang ke-6 adalah salat istikharah. Nah, ini istikharah ini adalah salat ya 2 rakaat untuk minta pilihan yang terbaik di antara yang baik ya. Ya, kalau misalnya 1 ya berarti nggak usah istikharah juga, nggak ada masalah kalau udah baik. Tapi 1, jadi kalau 2 dua-duanya baik, maka kita istikharah, minta ya petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pilihan yang terbaik, meminta petunjuk Allah ya, agar kita ditemukan kepada pilihan yang betul-betul berdasarkan pilihan agama. Jadi istikharah itu adalah sama juga kayak salat hajat sebenarnya ya, karena ada hajat kita ya, jadi memutuskan persoalan, apakah itu masalah jodoh ya, apakah itu masalah pekerjaan, pendidikan dan lain-lain. Nah, itulah ya yang ke-6. Yang ke-7 itu salat tahiyatul masjid, yaitu salat 2 rakaat ketika kita masuk dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila telah masuk di antara salah seorang kamu ke masjid, maka dia jangan duduk kecuali dia salat 2 rakaat baru dia duduk ya. Misalnya dalam keadaan khatib ya sudah berkhutbah, ya tetap kita laksanakan ya, 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Yang ke-8 pendeknya adalah salat gerhana khusuf ya, atau
khusuf atau kusuf, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, jadi kenapa? Karena itu adalah menunjukkan bahwa kita mengagungkan Allah, ya. Karena terjadinya gerhana, kita melihat terjadinya gerhana bulan atau matahari, maka hendaklah kita sholat, ya. Bagi yang menyaksikan, bagi yang melihat, hendaklah sholat. Atau bagi daerahnya, zona daerahnya dilewati oleh gerhana, maka dia hendaklah sholat gerhana. Ya, yang berikutnya adalah yang ke-9 adalah sholat jenazah, yaitu sholat, ya, tapi sebagian dikatakan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dimanapun saat ini Anda berada, ya, demikian saja mungkin barangkali diskusi kita mengenai beberapa sholat sunnah muakkadah, ya, yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Sementara sholat-sholat yang lainnya itu termasuk ghairu muakkadah, ya, maka lebih difokuskan kepada muakkadah saja, yang paling dianjurkan, yang paling dititik beratkan oleh Nabi untuk melakukannya. Mudah-mudahan, ya, sholat-sholat sunnah ini mampu kita lakukan sebagai pelengkap, ya, penyempurna dari sholat-sholat wajib kita. Demikian saja perkuliahan kita. Terima kasih telah menyaksikan, ya. Jangan lupa tugasnya rangkum dan kemudian tulis di kolom komentar. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.